Untuk membuat keripik bawang merah utuh tanpa tepung, bawang merahnya harus dikupas dulu. Setelah dikupas, bawangnya kita cuci dulu. Mencucinya harus pakai air garam ya. Tujuannya selain menambah rasa gurih, bau bawang merah juga bisa hilang. Lanjut masukkan bawang merahnya ke dalam kulkas. Supaya nanti keripik bawang merahnya jadi lebih renyah, mirip kayak kerupuk. Bahkan kalau bisa, bawang merahnya harus benar-benar beku loh. Proses pembekuan bawang merah ini juga bisa menjaga warna bawangnya, biar nggak menghitam atau berubah menjadi coklat. Jadi rasanya nggak bakalan pahit juga. Biar keripik bawang merah benar-benar renyah sampai lapisan dalam, penggorengannya pakai alat khusus ini nih. Namanya vacuum fryer. Alat ini nggak cuma bisa menggoreng saja, tapi sekaligus bisa menyerap zat cair dalam bawang. Jadi bawangnya benar-benar kering dan renyah sampai ke bagian dalamnya. Proses penggorengannya gak sebentar loh, butuh waktu sekitar 1 jam. Tapi hebatnya proses ini tidak menghilangkan khasiat super bawang merahnya. Terus masa simpannya bisa lebih lama, walaupun gak pakai bahan pengawet. Cita rasa bawang merah yang gurih dan sedikit lebih manis ketimbang bawang putih membuatnya cocok dijadikan keripik. Soal khasiat sih nggak usah ditanya lagi deh. Bawang merah terbukti bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Masih ada banyak info olahan rempah dan herba berkhasiat yang mau Unyil bagi. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Sebagai bumbu masakan, bawang merah jelas nggak boleh absen nih. Selain memberikan rasa yang lebih gurih, aromanya yang harum bikin masakan makin nikmat. Wah, tapi sayang, bawang merah segar nggak bisa disimpan dalam waktu lama. Makanya inovasi pasta bawang merah siap masak ini hadir. Daya simpannya lebih lama dan yang pasti sudah nggak usah ngupas-ngupas dan ngiris-ngiris bawang sampai nangis lagi. Sebelum lihat proses pembuatan pasta bawang merahnya, kita kenalan dulu yuk sama bahan utamanya. Salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia ada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Total ada 25.000 hektar lahan yang ditanami bawang merah dan bisa menghasilkan 300.000 ton bawang merah setiap tahunnya. Wah, nggak heran deh kalau sekitar 30% pasokan bawang merah di seluruh Indonesia berasal dari Brebes ini. Bawang merah yang dibudidaya di sini adalah varietas lokal bernama Bima Brebes. Ciri-cirinya punya bentuk umbi yang lebih lonjong dan berwarna merah muda. Keunggulan varietas ini aromanya lebih kuat dan tahan terhadap perubahan musim. Setelah dipanen, bawang merah bakal dikeringkan dengan cara dijemur selama 2-3 hari. Proses pengeringan bakal menguapkan air pada daun dan umbi, biar lebih awet sebelum dipasarkan, serta mengeringkan tanah yang masih menempel supaya gampang terlepas. Sebelum dikirim ke pasar-pasar induk, bawang merah bakal disortir, dipisah-pisah bagian daun dengan umbinya sampai bersih deh. Yang masih jadi kendala setelah masa panen adalah daya simpannya yang gak bisa lama. Nah, biar hasil panen bawang merah bisa disimpan lebih lama sebelum dipasarkan, sudah ada gudang penyimpanan yang memakai teknologi bernama CAS. Kepanjangan dari Controlled Atmosphere Storage. Teknologi CAS bisa mengkondisikan kandungan udara pada gudang penyimpanan. Selain disimpan di gudang CAS kayak tadi, buat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai tambah bawang merah, bawang ini diolah menjadi pasta siap masak. Come on, kita lihat cara buatnya yuk. Bawang merah hasil panen harus disortir terlebih dahulu dari umbi yang busuk dan juga kulit keringnya. Dalam sehari pabrik ini membutuhkan 1 ton bawang merah segar untuk diolah buat dijadikan pasta. Bawang merah yang lolos sortir selanjutnya dicuci pakai mesin pencuci yang berputar seperti ini, supaya sisa tanah dan kulit kering yang masih menempel bakal ikut terlepas. Pencucian biasa dilakukan 2-3 kali. Tergantung tingkat kebersihan bawang merah yang ada. Bawang merah yang sudah bersih bakal ditimbang dan diolah dalam mesin retort. Mesin retort bakal menghasilkan uap panas bersuhu 75 derajat Celcius.
mirip di steam atau di presto gitu. Proses ini dilakukan selama 5 menit supaya bawang merah steril dari bakteri Clostridium botulinum yang asalnya dari tanah dan bisa sangat berbahaya buat kesehatan. Lanjut, bawang merah diangkut ke mesin penggilingan. Untuk pembuatan pasta, tekstur penggilingannya gak terlalu lumat. Ya, biar jadi mirip sama irisan gitu deh. Hasil gilingan selanjutnya bakal dimasak dengan mesin. Sambil diaduk, pemasakan juga dicampur sama bahan tambahan lain. Seperti tepung tapioka, garam, dan air. Proses pemasakan bakal berlangsung selama 10-15 menit. Pasta bawang merah yang sudah jadi, selanjutnya langsung diisi ke dalam kemasan berbahan aluminium foil. Masih ada tahap akhir nih. Pasta bawang merah yang sudah dikemas masih perlu disterilkan lagi pakai mesin retort. Proses sterilisasi ini bisa bikin pasta bawang merah awet hingga 6 bulan dalam suhu ruang. Dan bisa lebih dari setahun kalau disimpan dalam lemari pembeku bersuhu minus 10 derajat Celcius. Mumpung masih jamnya makan siang nih, Unyil mau ajak teman-teman di rumah bikin masakan pakai pasta bawang merah yang praktis ini nih. Tumis pasta bawang merah pakai minyak wijen sampai harum. Tuh kan, gak perlu repot kupas-kupas atau iris-iris lagi. Praktis banget. Masukkan dan tumis sayurannya. Masak-masak sebentar, lalu masukkan spagetinya deh. Tambahkan siraman saus tiramnya. Terus sama kecap manis sesuai selera. Terakhir, tambahkan bumbu penyedap. Wih, sudah jadi deh. Oh iya, satu lagi. Teman-teman bisa tambahkan parutan keju mozzarella di atas spagetinya kayak gini. Terus dibakar deh sampai meleleh. Wah, dan tada! Ini dia spageti goreng Jawa ala si Unyil. Yummy! Adanya inovasi produk olahan pasta bawang merah yang praktis juga higienis kayak gini sudah pasti lebih ekonomis karena bisa disimpan lebih lama sebagai bumbu dapur. Selain jadi bumbu masakan, bawang merah juga banyak manfaatnya buat kesehatan loh. Tinggal buat baluran bawang merah dengan campuran minyak telon kayak gini. Mampu mengatasi perut kembung dan masuk angin pada anak. Begitupun demam serta batuk flu. Jangan lupa kandungan flavonoid yang terdapat pada bawang merah juga berfungsi sebagai anti radang dan antibakteri. Mantap! Aduh, ya ampun, begini-gini amat sih ya. Aduh. Waduh, Prof, Poipe kenapa nangis tuh, Prof? Kayaknya gara-gara diutangin sama Pak Ogah lagi kali ya, Nyil. Poipe. Iya. Aduh, maaf ya, empok kagak lihat. Walah, ternyata Poipe lagi ngiris bawang merah toh. Iya nih, tiap motongin bawang pasti udah kayak nonton sinetron tuh Nyil, yang ku menangis membayangkan. Walah, mending Pak Ipe cobain dulu nih alat canggih buatan profesor. Ini dia, alat pengiris bawang otomatis. Nah, dijamin nggak bakal nangis lagi deh, Po, kalau mau ngiris bawang lagi. Hah? Serius? Ya udah dah, sini. Ayo cobain ya. Lah, terus ini lanjutannya bagaimana? Sebentar. Kalau ini tombol buat apa nih, Prof? Waduh. Yuk, kita kemon. Nah, buat yang belum tahu, ini adalah pohon kayu manis. Umur pohon kayu manis yang bisa kita tebang bervariasi, mulai dari umur 8 tahun sampai puluhan tahun. Oke, sekarang sudah bisa kita kulitin nih. Semakin tua pohon kayu manis, maka semakin tebal kulitnya. Juga semakin banyak mengandung minyak. Kadar minyak tinggi ini membuat aroma dan rasa kulit kayu manis semakin hangat dan kuat. Mesin ini bernama crushing unit atau mesin pencacah kulit kayu manis.
Produk yang dihasilkan di pabrik ini adalah broken and clean. Yap, kulit kayu manis akan dicacah menjadi bentuk kepingan-kepingan kulit kayu manis untuk diekspor. Kirim kulit kayu manis ke mesin pencacah dengan bantuan ban berjalan. Di dalam mesin ini terdapat pisau baja yang akan mencacah kulit kayu manis. Pipa penghisap akan menghisap hasil cacahan lalu keluar ke separator. Selain diekspor dalam bentuk cacahan, kayu manis juga diolah menjadi minuman sehat oleh masyarakat sekitar Gunung Kerinci. Untuk membuat sirup, kayu manis harus dicuci dulu. Terus lanjut direbus deh. Setelah mendidih, angkat rebusan dan diamkan selama 3 hari agar aromanya semakin merebak. Wah, air rebusan akan berubah warna menjadi merah seperti ini nih setelah didiamkan selama 3 hari. Wih. Sip deh, sekarang kita panaskan air rebusan tadi. Lalu tambahkan gula ke dalamnya. Setelah mendidih, jadi deh sirup kulit kayu manisnya. 1 kilogram kulit kayu manis bisa menghasilkan 150 botol sirup berukuran 300 ml. Rasanya enak, manis, dan pedas. Asyik. Aduh, udah kerasa sakit nih badan. Duh, mana lagi musim virus lagi. Loh, Pak Oga, kenapa Pak? Kok gemeteran begitu? Iya Den, demam panggung. Udah tahu menggigil karena sakit. Pak Oga takut nih Den. Jangan-jangan Pak Oga kena virus. Tidak. Pak Oga, jangan parnoan gitu dong Pak. Selama kita menjaga daya tahan tubuh, virus dan bakteri penyebab sakit bisa kalah deh Pak. Oh iya, Unyil mau cari kayu manis nih Pak. Bisa buat meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, Pak Oga ikut dong Den. Tapi ntar kasih gratis ya. Iya deh. Ngomongin kayu manis, gak lengkap deh tanpa cinnamon roll. Cinnamon roll adalah roti manis yang banyak disajikan di Eropa dan Amerika Utara. Sesuai namanya, roti ini menggunakan bahan kayu manis untuk penambah cita rasa. Langsung kita lihat cara bikinnya deh. Yuk kita kemon. Kita masukkan terigu ke wadah mixer. Setelah itu kita masukkan garam sesuai dengan selera. Tuang ragi ke dalam adonan. Ragi berfungsi sebagai pengembang adonan. Nah sekarang saatnya adonan diolah dalam mixer. Setelah adonan kalis, adonan dibagi menjadi 4 bagian. Adonan harus didiamkan dulu selama 2 jam supaya adonan mengembang sempurna. Selagi menunggu adonan mengembang, kita buat toppingnya yuk. Ini dia, cheese cream premium. Sekarang kita buat topping coklat krim. Whipping cream dan coklat serut dicampurkan dalam satu wadah. Krim coklat akan dimasak dengan cara double boil. Aduk-aduk terus sampai coklatnya meleleh. Saatnya kita menggulung adonan nih. Sebelum adonan digulung, kita taburkan tepung dulu ya, supaya adonannya nggak lengket. Letakkan kawat di sisi kiri dan kanan yang berfungsi untuk menjaga ketebalan adonan. Saatnya adonan digiling. Setelah adonan digiling sempurna, oleskan mentega pada bagian atas adonan. Dan ini dia bahan utamanya. Yap, kayu manis. Kayu manis yang sudah berbentuk bubuk ini ditaburkan ke seluruh bagian adonan. Selain sumber antioksidan, kayu manis juga berfungsi sebagai penghangat tubuh loh. Saatnya proses penggulungan. Adonan digulung sampai berbentuk lingkaran. Setelah itu potong dengan benang floss. Setelah tersusun rapi di loyang, masukkan adonan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat selama 8 menit. Celing, sudah jadi. Cinnamon roll yang masih hangat segera dikasih topping ya, supaya toppingnya menyatu dengan cinnamon rollnya. Ada banyak topping yang disediakan nih teman. Ada cheese cream, coklat, blueberry, peanut, almond, dan rasa lainnya. Kandungan kalsium, serat, dan mineral yang terdapat di dalamnya baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Bahkan bisa menurunkan kolesterol juga. Mantap! Satu lagi nih, rempah yang berkhasiat untuk kesehatan.
lada hitam. Berbeda dengan lada putih, hanya lada hitam yang memiliki zat yang mampu membantu pemecahan sel lemak. Tapi sebenarnya kedua jenis lada ini berasal dari tanaman yang sama loh. Lada putih dihasilkan dari panen biji lada yang sudah matang. Sementara lada hitam dihasilkan dari panen biji lada yang masih hijau alias mentah. Lada hitam bisa ditaburkan langsung pada masakan, bisa juga diolah menjadi saus kayak gini untuk memberikan cita rasa pedas pada masakan. Yuk, langsung aja kita intip gimana caranya membuat saus lada hitam. Proses pertama, lada hitam dicuci hingga bersih supaya tidak ada kotoran yang menempel. Lada yang sudah bersih langsung digiling deh. Ayo, giling-giling terus ya. Wah, tuh lihat hasil gilingan ladanya sudah keluar tuh. Ini salah satu ciri khas produk lada di sini. Ladanya digiling tidak sampai halus. Ini memang sengaja agar tekstur lada hitamnya masih terasa ketika dimakan. Sip, tinggal kumpulkan dan timbang semua bahan campurannya. Tinggal dimasak deh. Campur bahan dan aduk hingga rata. Wah, aromanya wangi banget. Khas aroma lada. Lada merupakan bumbu dapur yang punya cita rasa sangat kuat. Bahkan cenderung mendominasi rasa sebuah masakan. Tapi nggak cuma itu. Lada juga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satu kandungan yang dimiliki lada adalah zat kafisin yang bersifat pedas. Ketika dimakan, zat ini akan memberikan rasa pedas sekaligus hangat pada tubuh manusia. Wah, ini sih cocok banget dipakai sebagai bumbu masakan di tengah cuaca dingin. Sepertinya saus lada hitamnya sudah jadi tuh teman-teman. Wih, mantap! Jika dicampur dalam makanan, lada hitam dapat meningkatkan kemampuan tubuh mencerna dan memecah makanan. Sehingga sistem pencernaan kita jadi sehat. Kalau pencernaan kita sehat, secara nggak langsung akan berpengaruh pada daya tahan tubuh kita loh. Pertama, masukkan daging ayam giling. Lalu masukkan es batu. Yap, harus dijaga suhunya tetap dingin ya, agar kandungan proteinnya tidak hilang. Masukkan bumbu-bumbu, tambahkan juga pasta lada hitam, agar rasa lada hitamnya semakin terasa. Lanjut, masukkan bahan emulsi yang tadi sudah dibuat. Kemudian minyak nabati dan tepung. Mesin akan mencampur semua bahan sampai menjadi adonan sosis. Mesin bernama bowl cutter ini bisa membuat 150 kg adonan sekaligus loh. Gak heran deh kalau sehari bisa membuat 6 ton adonan sosis. Oke deh, pindahkan adonan sosis ke dalam bak. Dalam bak ada alat yang akan menyedot adonan sosis. Lalu adonan sosis akan melewati alat pendeteksi logam. Ini dilakukan untuk menjaga tidak ada logam dalam adonan sosis. Kan bisa berbahaya tuh. Langkah berikutnya, ini nih bagian yang paling Unyil sukai. Yap, mesin filling atau pengisi adonan ke selongsong. Wih, cepet banget kerja mesin ini. 1 menit bisa mengisi 170 sosis loh. Yuk, susun sosisnya di dalam keranjang. Sip deh. Sosis-sosis siap masuk ke dalam mesin retort. Mesin ini akan memasak sosis dengan suhu tinggi sekitar 121 derajat Celcius dan tekanan yang terjaga sekitar 2,5 bar. Suhu tinggi akan mematikan bakteri, sedangkan tekanan dijaga agar adonan sosis mengembang dengan baik sehingga sosis tidak pecah. Setelah 1 jam, keluarkan sosis dari mesin retort. Ayo, siapa yang mau coba sosis ayam rasa lada hitam siap santap ini? Yuk, kita kemon. Wah, beruntungnya ya, Indonesia dianugerahi dengan Miracle Herbs and Spices yang beneran ajaib. Bisa bikin makanan dan minuman terasa enak dan bikin tubuh jadi sehat. Unyil makin cinta deh sama Indonesia. Sampai jumpa di episode si Unyil lainnya.